Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fajarini. Di sini saya akan mempresentasikan analisis fundamental PT Kolbe Farma Tbk atau dengan kode saham KLBF. Kolbe ini tuh merupakan sektor farmasi yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat dari data rasio perusahaan subsektor. Di sini saya mengambil saham dari PT Kolbe Farma Tbk, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma, dan menggunakan 5 rasio diantaranya ROI, Return on Equity, di mana semakin besar semakin baik menghasilkan laba. DER, Debt to Equity Ratio, semakin kecil semakin baik. PER, Price to Earning Ratio, semakin kecil semakin baik. PBVR, Price to Book Value Ratio, semakin kecil semakin baik, dan juga dividend yield, semakin besar semakin baik. Bisa dilihat di sini untuk berapa saham Kolbe Farma, ROI-nya, DER-nya, PER-nya, PBVR-nya, dan juga dividennya. Begitu selanjutnya saham Kimia Farma dan juga saham Indofarma. Data ini saya ambil dari sumber RTI pada tanggal 30 Juni 2020. Di sini karena di sini Indofarma labanya minus, maka dari itu saya berfokus menganalisis ranking dari saham Kolbe Farma dan juga Kimia Farma. Kenapa saya mengambil yang Indofarma? Karena kita tidak mau kan mengambil saham perusahaan yang dimana labanya minus. Selanjutnya saya akan menganalisis ranking Kolbe dan juga Kimia Farma. Bisa kita lihat untuk ROI-nya berapa, DER-nya berapa, PER-nya berapa, PBVR-nya berapa, dan dividen yield-nya berapa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, bahwa ROI itu semakin besar semakin baik. Di sini Kolbe Farma mendapat ranking pertama untuk ROI-nya dan Kimia Farma mendapat dua rankingnya. Kemudian selanjutnya di DER, seperti yang sudah saya jelaskan, semakin kecil semakin baik. Di sini Kolbe Farma mendapat ranking pertama dan juga Kimia Farma mendapat ranking kedua. Kemudian PER-nya seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, semakin kecil semakin baik. Di sini Kolbe Farma mendapat ranking pertama dan juga Kimia Farma mendapat ranking kedua. Selanjutnya untuk PBVR-nya, Kolbe Farma mendapat ranking kedua dan juga Kimia Farma mendapat ranking pertama. Untuk dividen yield-nya, Kolbe mendapat ranking pertama dan juga Kimia Farma mendapat ranking kedua. Kita jumlahkan untuk Kolbe dan juga Kimia Farma, hasil yang paling rendah itu adalah Kolbe Farma. Nah, di sini saya mulai fokus untuk menganalisis untuk Kolbe Farma. Mengapa sih memilih Kolbe? Nah, PT Kolbe Farma Tbk ini tuh menerima penghargaan Top 10 Most Admired Company 2015, yakni penghargaan bagi perusahaan yang paling dikagumi di Indonesia. Penghargaan ini tuh merupakan hasil dari penelitian tim Warta Ekonomi terhadap 286 perusahaan di Indonesia yang memiliki citra positif di mata masyarakat dan terpilih 10 perusahaan teratas. Kemudian, Kolbe Farma karena memiliki strategi variasi produk yang baik, ditunjang dengan kinerja yang kokoh serta bertahan sebagai marketer. Kemudian, Kolbe bukan merupakan perusahaan yang asing di mata kalian atau kita. Kolbe ini tuh sudah terkenal di ASEAN. Untuk profil PT Kolbe Farma Tbk ini tuh merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan itu tuh menghasilkan berbagai macam bahan farmasi. Kolbe Farma memiliki moto mengabdikan ilmu untuk kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian,
Colby Pharma ini didirikan pada tanggal 10 September 1966 oleh 6 bersaudara, yaitu Coulib John, Coulib Hyang, Coulib Swan, Bonjamin Setiawan, Maria Kamila, F. Bing Arianto. Kemudian pada tanggal 1991, Colby memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham LPO KLBF kepada masyarakat sebanyak 10.000 dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 7.800 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Juni 1991. Kemudian pada tahun 1992 melalui Yayasan Pendidikan Colby Pharma mendirikan STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Colby yang akhirnya pada tahun 2009 berubah nama menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Colby tahun 2011. STIE Supra, STMIK Supra dan ITBK melebur menjadi satu dan berubah nama menjadi Colby's Institute. Dalam operasinya, Colby's Institute ini tuh bekerja sama dengan Bina Nusantara. Perkembangan PT Colby dari tahun ke tahun. Jadi dalam perjalanan 50 tahun, Colby telah bertransformasi dari perusahaan skala rumah tangga menjadi perusahaan terbuka yang menaungi belasan ribu karyawan yang tersebar di lebih dari 30 anak perusahaan. Melalui proses pertumbuhan organik dan merger dan akuisisi dari tahun ke tahun, Colby Pharma mengembangkan kegiatan usahanya dalam bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi, diantaranya itu divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Setelah 5 dekade, Colby Pharma adalah perusahaan produk kesehatan publik yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 71.016 miliar dan omset penjualannya 19.374 miliar di akhir 2019. Di sini juga ada kabar baik dari Colby Pharma karena pada tahun ini, pada keadaan saat ini kan gencar-gencarnya oleh akan virus COVID-19, maka dari itu Colby Pharma ini tuh membuat sebuah produk obat. Di sini untuk Colby Pharma ini tuh tengah bersiap untuk memproduksi obat COVID-19 dalam waktu dekat ini. Dalam memproduksinya ini tuh Colby Pharma ini bekerja sama dengan perusahaan farmasi asing. Dan Direktur Utama Colby Pharma, V. Jong-tius, mengatakan perusahaan melakukan research and development bersama dengan partner perusahaan asing tersebut. Ia memberikan catatan obat COVID-19 ini tak hanya untuk dibutuhkan saat ini, tetapi akan dibutuhkan masyarakat dalam waktu jangka panjang. Dalam proses persiapan, mudah-mudahan bulan Mei sampai dengan Juni depan sudah bisa dikolaborasikan dengan partner dari luar negeri. Kemudian kita berlanjut ke income statementnya Colby Pharma. Kita berfokus ke revenue-nya bahwa dalam 5 tahun ini mengalami kenaikan dan mulai ada penurunan pada tahun 2020 ini karena kan ada pandemi COVID-19 ini. Jadi revenue-nya turun pada bulan Juni 2020. Kita lihat ke balance sheet-nya, kita fokuskan ke aset, bahwa aset Colby Pharma ini dalam kurun 6 tahun ini mengalami kenaikan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin bila ada kekurangan atau mungkin kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Thank you for your attention.